Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Dengar nggak suara saya? Jelas? Pagi, Miss. Dengar, Miss. Dengeran, Miss. Jelas, Oke. Miss. Ini yang bisa nyalain kamera dong, biar nggak saya ngomong kayak ngomong sama tembok. Biar lihat ekspresi kalian gitu loh. Tapi kalau yang kuotanya, sinyalnya tidak mendukung, nggak apa-apa, matiin aja. Gimana US-nya? Lancar? Jalan, Miss. Pusing, Miss. Pusing. Lancar, Miss. Lancar. Yang bahasa Inggris gimana? Gampang, susah, atau kurang menantang? Jadi Usul apa? lah. Hah? Medium, Miss, medium. Medium. Oke. Oke, karena partisipasinya sudah banyak, kita mau mulai ya. Sebelumnya, sudah ada yang pernah tahu belum tentang Viera? Bukan Bu Elviera ya, beda ini, Viera. Dengar aja, Miss. Kenapa, Yu? Pernah dengar. Pernah dengar. BTW kamera saya mati ya? Mati, Ya, Miss Leoni Miss. jadi gelap, kenapa ya? Oh, sebentar. Site-nya sudah dibaca-baca belum? Filenya dibuka-buka, dipelajari. Nah, saya sambil memperbaiki kamera saya. Ini, nah, yang kayak pertanyaan Miss lihat tadi, sudah pada dibaca belum? Halo? Kok nggak ada suaranya? Belum, Miss. Ya elah. Ini pokoknya kita ngasih gambaran secara garis besar. Detailnya ada di site Viera. Kalau ada yang nggak paham, resiko sendiri ya. Harus baca dulu harusnya tadi di awal. Oke. Viera. Apa itu Viera? Viera ini adalah seleksi, masih proses seleksi untuk mendapatkan sertifikasi TOEIC yang asli yang diakui secara internasional. Oke. Jadi karena masih dalam proses seleksi, tidak semuanya nanti akan mendapatkan sertifikasi TOEIC. Ya, sampai di sini paham ya, Viera adalah proses seleksi untuk mendapatkan sertifikasi TOEIC yang asli. Dan kali ini sertifikasi TOEIC-nya adalah bantuan dari Kemdikbud. Jadi penyelenggaranya bukan Smako. Smako ini hanya menjadi panitia lokal lah. Panitia lokal yang akan menjadi tangan panjangnya. Kepanjangan tangan dari Kemdikbud untuk menyelenggarakan seleksi Viera di sekolah masing-masing. Nah, karena ini masih proses seleksi, harus kita persiapkan dengan baik agar kita semuanya satu angkatan bisa mendapat bantuan sertifikasi ini. Karena sekolah, jika nanti kalian tidak masuk ke dalam seleksi, tidak lolos seleksi, sekolah tidak akan memberikan sertifikasi TOEIC asli ke siswa. Oke. Jadi kalau kalian tidak lolos yang ini, sekolah hanya akan memfasilitasi TOEIC, namun hanya prediction test. Prediction test ini yang mengeluarkan, misal bisa aja tempat kursus begitu ya, tapi ini tidak diakui sertifikatnya secara internasional. Jadi sayang sekali jika pada kesempatan seleksi kali ini kalian nggak dapat. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya seleksi ini, untuk dapat lolos seleksi ini, itu minimal skornya
hanya 450 out of maksimalnya itu 990. Jadi kira-kira hanya setengahnya kan. Jadi kalau kalian hanya benar 50% aja, kalian udah lolos nih. Oke. Tapi yang perlu diperhatikan bukan berarti kita menyepelekan gitu ya. Mudah, tapi tetap harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini kita melakukannya ketika kalian di kelas 12, dan registrasi ini prosesnya sudah dilakukan oleh sekolah, jadi nanti tinggal kalian proses tesnya aja, seleksinya. Lalu, nah kenapa sebenarnya ini Viera ini agak panjang waktunya, mungkin sampai 3 bulan ke depan, tetapi kenapa kita lakukan di bulan ini? Nah, itu karena semakin cepat, semakin baik, dan kuota dari Kemdikbud ini diberikan terbatas. Karena terbatas, mereka akan memprioritaskan peserta yang lolos di bulan-bulan awal. Jadi kalau di bulan-bulan akhir, walaupun nilai kalian sudah memenuhi syarat, memenuhi kuota dari Provinsi Jawa Barat, gitu kan, karena ada kuota juga tiap provinsi, tapi kalau kuotanya dari Kemdikbud sudah habis, ya sudah. Jadi kita memprioritaskan bulan ini bisa dijadwalkan biar kita dapat kuota sertifikasinya. Oke. Nah, jika kalian nanti lolos seleksi Viera ini, nanti akan ada tes yang kedua lagi, yaitu tes TOEIC yang aslinya. Nah, kalau sudah menjalankan tes TOEIC yang aslinya, nanti akan dapat sertifikat resmi dari ETS, English Testing Service, yang ada di Amerika. Saya lupa negaranya di mana, negara bagian mana. Tapi ini sertifikatnya berlaku secara internasional. Semua lembaga pasti akan mengakui sertifikat ini. Berbeda jika itu hanya TOEIC Prediction Test. Itu hanya beberapa institusi saja yang mengakui hasil tes itu, ya. Jadi perbedaannya di situ. Dan kalau kalian mau tes sendiri TOEIC yang asli, itu biayanya tidak murah, ratusan ribu. Saya nggak ngerti berapa, ratusan ribu. 675.000, Miss. Wah, 675.000. Sayang banget kan kalau misal melewatkan kesempatan Viera yang kali ini, karena nanti hanya akan ada, kalau nggak dapat TOEIC aslinya, sekolah hanya akan memfasilitasi yang prediction. Dan ini juga lumayan, kalau kalian mau tes sendiri di luar sana, biayanya 675.000. Jadi semoga nanti satu angkatan bisa masuk semua ke lolos tes Vieranya. Gitu. Saya kira itu sekilas tentang Viera. Nah, lalu bagaimana sih menjalankan tes Viera ini? Nah, untuk menjalankan tes Viera, nanti akan ada aplikasi yang harus di-download, karena nanti tes Vieranya akan dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing, bukan di sekolah. Nah, ini semua bisa lihat share screen saya ya. Kamera saya mati lagi ya? Baik. Iya, dari tadi. Tapi suaranya jelas kok, Miss. Oh ya, benar. Nah, untuk tes Vieranya, cara masuknya gimana? Karena kalian sudah didaftarkan, berarti kalian sudah punya akun nih. Udah punya akun di Vieranya. Nah, gimana masuknya? Bagaimana cara login? Bagaimana cara download aplikasi? Ini di Google Site-nya, masuk ke home. Nanti di sini ada link ya. Diklik linknya. Nah, ini adalah aplikasi untuk login sebagai peserta. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh daftar peserta nih, dari daftar peserta.
Nanti di tab yang daftar peserta ini, kalian bisa lihat nomor peserta kalian berapa. Bisa lihat nomor peserta kalian berapa. Kita contoh, kita ngambil punyanya Adit. Adit, pinjam ya, pinjam nomor pesertanya dulu. Nah, ini masuk sebagai peserta. Terus, ini nomor peserta pastinya berbeda-beda ya, satu siswa dengan yang lain. Tapi kalau untuk ini, nomor unik sekolah, itu semuanya sama. Nomor unik sekolahnya berapa? Kita lihat di ini, ada nih nomor unik sekolah. Kayaknya Mas Leoni keluar nih. Saya sambung ya. Sebentar ya, saya buka filenya dulu. Bentar ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar. Dengar nih. Dengar, Miss. Screen saya udah muncul belum? Belum, Miss. Belum, Miss. Kalau udah bilang ya. Udah, Miss. Nah, oke. Jadi tadi misalnya nyampe sini ya, kalian masuk ke portal siswa, kemudian masukin nomor pesertanya, kita pinjam nomor Aditya ya tadi ya. Kemudian masukin nomor unik sekolah, sudah ada di site-nya juga, yaitu 90943211. Tinggal dilihat ya. Lalu kita masuk aja, langsung klik masuk. Tuh, kok tidak ada? Sebentar, ada kesalahan ini. Miss Via, I'm back. Sorry. Silakan Miss, boleh dilanjut kalau gitu. Oke. Kenapa itu aplikasinya? Iya, aku coba masuk tapi kok email salah ya. Coba sama Miss Leoni. Itu guru pembimbing. Itu guru pembimbing ya? Oh iya, ya karena saya PIC ya, saya belum ganti tadi, maaf.
Nah, Lanjutin sama Miss Liani ya. Miss tolong share screen-nya diaktifin. Ya, sebentar. Saya matiin punya saya dulu. Udah, Miss? Oke. Ya, kita lanjut ya. Tadi saya pinjam usernya Aditya. Terus ini nomor unik sekolahnya sama semuanya. Kita paste di sini. Nah, langsung masuk. Oke. Tahap awal itu kalian harus ngisi data diri. Ini data sekolah dilanjut aja karena sudah ada isinya ya. Next. Next. Nah, ini yang harus kalian isi. Siapa tahu namanya salah, bisa di-edit di sini. Email kalian apa? Email yang aktif ya. Yang disarankan yang notifnya ada di HP. Jadi notifnya muncul di HP. Betul. Tidak harus email Smartbo, tapi email yang sering kalian buka. Terus perangkat untuk tes Viera, karena kita mengadakannya di rumah masing-masing. Karena kita ngadainnya view terong-terongnya bikin salfok. Oke, lanjut kita ngadainnya di rumah. Kalian bisa milih Yang nih. ngerjain di rumah bisa pakai handphone Android, bisa pakai tablet Android. Jadi pilih salah satu. Atau Antara pakai handphone Android. komputer bisa kan, Miss? Oh, bisa juga ya? Hmm. Oh ya. Pokoknya pilih salah satu nanti device yang akan kalian pakai untuk mengerjakan Viera. Bisa pakai laptop, handphone Android, dan tablet Android. Ini jangan sampai salah karena nanti mempengaruhi jenis aplikasi yang akan kalian download. Kalau misal pilihnya ini tapi diinstalnya di Android nggak bisa. Pilih perangkat, pilih bidang keahlian. Kita bidang keahliannya teknologi dan rekayasa, yang paling atas nih. Teknologi rekayasa, ini kita pilih misal pakai laptop. Teknologi rekayasa, program keahliannya teknik kimia. Ini ya, diingat-ingat ya. Bidang keahlian teknologi rekayasa, program keahlian teknik kimia. Bukan kimia analisis, Miss. Itu nanti kompetensi keahlian kalau nggak salah. Nggak ada kan kimia analisis? Ada, ya, teknik kimia. Oh ya, ini kompetensi keahlian kimia analisis di sini nih. Nanti mungkin kita post juga, Miss, nanti di Google Site-nya biar nggak lupa. Bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Lalu ini sudah terisi, tanggal lahirnya diisi sendiri. Ini nomor handphone yang aktif. Lalu klik next ya. Ini saya nggak berani klik next, takut kalau nggak bisa diubah lagi. Nanti kalau sudah selesai mengisi data dirinya, nanti kalian baru bisa unduh aplikasi Viera. Kayaknya masuk ke kuesioner dulu deh. Oh iya, masuk kuesioner ya. Ada kuesioner yang harus diisi. Kalau sudah submit, nanti kalian baru bisa unduh aplikasi Viera. Ini nggak bisa saya unduh karena konfirmasi data dirinya belum selesai. Nah, setelah unduh aplikasi Viera, nanti akan ada panduannya. Nanti akan ada satu folder yang terdownload. Salah satunya adalah file dengan ekstensi .exe. Nah, yang .exe-nya itu yang harus di-install. Nanti ada file lainnya juga yang mungkin ada file readme. Biasanya not dalam bentuk notepad. File judulnya readme, nanti baca itu dulu. Nah, kenapa harus dibaca? Karena untuk kode otorisasinya, nanti ketika kalian masuk ke aplikasi, nanti ada kode otorisasi yang harus dimasukkan. Nah, kode otorisasinya ini ada di file
yang kalian unduh tadi. Ya. Nah, kalau sudah baca panduannya, sudah tahu kode otorisasinya, sudah diinstal aplikasinya, dikerjakan Viera-nya. Kalau sudah selesai, hal yang paling penting, jangan sampai kalian skip kode kehadirannya. Kalau sudah muncul kode kehadiran, silakan dicatat, di screenshot. Pokoknya apapun kalian lakukan, biar kode kehadirannya itu tidak hilang. Walaupun sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir, kalau kode kehadirannya lupa, nah, lupa tidak diinput, nanti mereka, si Kemendikbud ini, tidak akan bisa memproses jawaban-jawaban kalian. Ya, harus diingat, kode kehadiran dicatat, di screenshot, nanti diinput di sini. Masuk lagi ke portalnya ini, lalu masukin kode kehadirannya. Untuk backup, selain yang ada di portal ini, kalian juga harus input kode kehadiran di sini. Di Google Site-nya, Viera, yang dari Smakbo, klik daftar peserta, lalu tulis kode kehadiran kalian di sini. Ya. Buka filenya. Kode kehadirannya harus diinput di sini. Jadi, kalau ada apa-apa, nanti kami dari Smakbo bisa follow up ke ITC-nya. ITC ini sebagai pihak ketiga dari Kemdikbud yang menyelenggarakan seleksi Viera dan TUIK nantinya. Jadi kalau kalian lupa nggak masukin ke sini, kalau ada apa-apa nanti kami nggak bisa membackup gitu. Jadi diingat ya, kode kehadiran dimasukkan ke portalnya di sini, input kode kehadiran, dan satu lagi di ini file yang ada di Google Site. Kode kehadiran Viera, masukin ke sini, ya. Kalau sudah begitu aman. Kalau misal pun terjadi apa-apa di database-nya ITC, kita masih bisa telusur dengan kode kehadiran ini, gitu. Lalu selanjutnya, tadi sudah masuk ke portalnya gimana? Nah, sekarang ini adalah gambaran aplikasi Viera, tapi ini versi Windows-nya. Nanti mungkin untuk versi yang Android nggak akan jauh beda, tapi ini sebagai gambaran yang dari versi Windows. Nah, ini ada file yang .exe. Jadi ada dua yang akan diujikan, yaitu materi reading dan listening. Biasanya itu reading 50, listening 50 kalau nggak salah. Waktunya berapa ya, Miss ya? Sejam atau 2 jam? 1 jam kalau nggak salah ya. 1 jam ya? Jadi pastikan earphone device-nya yang dipakai itu nggak kresek-kresek ya, nggak rusak. Jadi listening-nya bisa didengarkan dengan jelas. Ini nanti file yang harus di-install. Nah, terus muncul ini nama lengkap. Tulis nama lengkapnya. Nomor peserta. Nomor peserta tadi yang ada di sini. Ini nomor peserta. Lalu NISN. Kalau lupa ini ada NISN-nya di sini, sudah ada. Terus jenis kelamin, kalau perempuan P, kalau laki-laki L. Tanggal lahir itu date dulu ya, tanggal, bulan, baru tahun dengan formatnya samain aja di sini, ngikutin di sini formatnya. NPSN yang mana, Miss? Ini sudah ada di sini, NPSN-nya ini. Yang ada di Google Site NPSN. Terus, nama sekolah,
biar seragam kita pakai ini, SMK Semak Bogor, nama sekolahnya. Biar gampang ditelusur juga. Jadi jangan ditulis Semakbo, tapi SMK Semak Bogor. Karena nama resmi kita ini ya, SMK Semak Bogor. Lalu kelas berapa? Kelas 12. Jurusan, kalau ditanya jurusan, jurusannya kimia analisis. Yang ini, kimia analisis. Kota atau kabupaten, tulis kota Bogor. Nanti kalau Bogor doang dikirain kabupaten ya, kota Bogor. Ikutin yang ada di sini, kota Bogor. Terus Provinsi Jawa Barat. Nah, ini nanti ada konfirmasi lagi. Kalau sudah benar semuanya, klik selanjutnya. Nah, kode otorisasi. Kode otorisasinya ini bukan ini ya, bukan yang ini. Kode otorisasinya nanti akan didapat ketika kalian mengunduh file aplikasi yang ada di sini. Nanti akan muncul kode otorisasi, terus dimasukkan ke sini. Mulai. Nah, ini yang pertama listening. Listening part 1 ada 10 soal. Listening part 2 ada 15 soal. Part 3 15. Part 4 10. Totalnya ada 50 soal untuk listening. Lalu reading ada 50 juga. 20, 10, 20. Jadi total semuanya 100 soal. Kalau sudah selesai semuanya, klik selanjutnya. Nah, nanti akan ada muncul pop-up seperti ini. Tulis nama dan tulis email yang sering kalian buka. Nggak harus email Semakbo ya. Bisa email pribadi. Ya, bagian ini yang paling krusial ya. Pastikan bahwa internet kalian aktif. Pas bagian ini adalah proses untuk ngirim datanya ke mereka gitu ya. Jadi pastikan internet aktif. Nah, kalau sudah, ini nih yang penting lagi, kode kehadiran. Jangan langsung exit, lega, terus plong langsung exit gitu ya. Jangan. Ini kode kehadiran screenshot. Tulis ya. Jangan ini antara O dan 0 itu juga diperhatikan. Kalau O itu biasanya lebih bulat, kalau 0 itu biasanya lebih oval, gepeng gitu ya. Dicatat, kalau nggak di copy paste, di screenshot, masukkan ke portal yang ini, dan juga masukkan ke file Excel yang ada, file sheet, spreadsheet yang ada di Google Site. Kalau udah seperti itu, nah ini kan masukin ke portalnya di sini, nomor pesertanya berapa, kode kehadirannya, terus klik input. Dan satu lagi yang ada di spreadsheet. Begitu untuk yang cara cara installnya dan cara masuknya ke aplikasi. Nah, untuk pelaksanaannya kita ada 3 hari, tapi 3 hari ini untuk masing-masing kita per 3 kelas. Kelas 12, 1, 2, 3, terus di tanggal 24. Tanggal 24 itu hari Senin. Jamnya bebas ya. Jamnya bebas. Pilih di jam-jam yang kalian paling konsen dan situasinya mendukung. Karena nanti ada listening juga. Jadi pastikan di sekitar kalian suaranya tidak berisik. 12, 1, 2, 3 hari Senin tanggal 24. Nah, tanggal 25-nya itu 12.789 dulu ya. 12.789 kelas 25 kelas tanggal 25. Terus kelas 12, 4, 5 dan 6 itu hari Rabu tanggal 26. Ini menyesuaikan jadwal praktik. Jadi biar nggak kecapean habis praktik. Kebetulan dari Rabu. Ingat-ingat ya jamnya.
Sorry, harinya. Kenapa, Miss? Kebetulan kayaknya tanggal 26 tanggal merah ya. Oh iya. Nah, makanya yang blok praktik kita taruh di hari Rabu. Oh iya. Ingat-ingat tanggalnya, jangan sampai salah. Tapi jamnya bebas. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan? Klik materi pembelajaran. Di sini ada 2 video dari ITC-nya. Mereka memfasilitasi dengan seperti materi pembelajaran kayak dalam bentuk video YouTube, bisa kalian saksikan, bisa dilihat di sini. Ada 2 video. Ini khusus untuk persiapan Viera 2021. Jadi tolong dilihat, dipelajari dengan baik-baik. Ini juga ada beberapa file yang ada strategi menjawab soal. Ini penting banget. Nah, ini nih, tips untuk listening. Di sini ada tips untuk reading. Tolong dibaca, dipahami. Karena listening ini kan nanti diulang nggak sih, Miss? Biasanya kalau listening. Biasanya langsung bablas ya, nggak ada pengulangan. Dan cuma 1 kali, tidak 2 kali. Kan biasanya kalau listening itu 1 nomor diulang 2 kali ya. Kalau yang ini sepertinya cuma sekali aja. Lalu lanjut ke nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Nah, karena ada kemungkinan untuk pertanyaan itu tidak diulang, penting untuk mempelajari jenis soalnya seperti apa. Jenis soalnya ada yang picture, ada questions and response. Nah, ini lengkap di sini. Ini tips listening, ini tips reading, tips menjalankan Viera dengan lancar. Nih, kalau mau lancar harus spesifikasinya harus gimana. Terus ini kalau mau pelajari detail lagi, di sini ada materi lagi. Nah, banyak materi yang bisa dilihat, dipelajari untuk persiapan Viera ini. Biar nanti semuanya dapat sertifikasi TOEIC internasional. Nah, saya kira cukup sekian. Miss Wia, ada yang mau ditambahkan? Ini aja ya, memang untuk penjadwalan, kan tadi sudah dijadwalkan tiap kelas itu di hari yang berbeda. Cuma kalau dari saya pribadi menyarankan, untuk waktu pelaksanaannya kan memang bebas ya, berlaku 24 jam. Tapi dari saya sendiri menyarankan kerjainnya pada waktu jam kerja ya, karena khawatirnya ketika nanti ada trouble, saya atau Miss Leoni dihubungi slow respon gitu. Jadi kan malah jadi menghambat kalian saat mengerjakan nanti gitu kan. Nah, harapannya kalau kalian mengerjakan pada waktu jam kerja, saya dan Miss Leoni-nya juga aktif gitu. Seperti itu. Itu sepertinya penjelasan Miss Leoni sudah lengkap semua sih ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, langsung aja. Oke, ada chat. Oke. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Zikri. Iya, Zikri. Gimana? Ini auto save gak, Miss? Kayak kan kemarin kalau nggak X kan auto save. Jadi kalau ada trouble, misalkan tiba-tiba mati lampu, tetap save. Kalau ini ada kayak gitu gak? Tidak ada. Makanya saya bilang di bagian akhir tadi yang post result adalah bagian krusial. Jadi kalau seumpama di tengah-tengah nih udah nyampe soal nomor 27, kalian ada trouble, mau nggak mau harus ngulang dari awal. Bahkan ketika kalian udah nyampe nomor 100, tapi di bagian post result tadi ada trouble, nggak bisa kirim, dan nggak muncul kode kehadiran nih, mau nggak mau kalian harus ulang dari awal lagi gitu. Oke, makasih Miss. Sama-sama. Ada lagi? Miss Wia, ada pertanyaan dari Fahmi.
Ya. Untuk konfirmasi data diri dan lain-lain di portal itu sebaiknya diisi atau dikerjakan kapan ya, Miss? Pada waktu hari H aja. Takutnya kalau salah pencet udah nyampe di bagian unduh, kalian udah mengunduh atau kenapa jadi ada trouble ya. Maksudnya udah terunduh nih, nanti pas mau hari H, takutnya linknya jadi tertutup, nggak bisa ngunduh kan, ini ya malah jadi trouble gitu. Karena saya sama Silani kan tidak bisa mengakses bagian protas siswa ya, dalemannya seperti apa, cuma bisa membuka sampai data diri aja. Jadi nggak tahu nih dalemannya seperti apa. Jadi saran saya pas hari H aja nggak apa-apa. Kan ini ya waktunya kan tidak dibatasi, artinya kan bebas nih kalian mau ngerjain jam berapa aja. Nah cuma ya itu aja waktu untuk pembatasan di aplikasi Veranya aja cuma 1 jam. Gitu. Itu Fahmi. Ya ini ada juga pertanyaan dari Abiyu. Abiyu nanya kalau device-nya macOS gimana? Ya seperti tadi sudah dijelaskan Mas Leoni, aplikasi ini hanya bisa dipakai di Windows sama Android ya, jadi yang selain itu tidak bisa diaplikasikan. Nah kalau nggak punya ya pinjam dulu punya ayah atau ibu atau saudara atau tetangga atau punya temannya juga boleh gantian ya, temannya dulu ngerjain kemudian baru kamu setelahnya, nggak apa-apa bisa juga. Itu ya Abiu. Pertanyaan dari Rani, Miss. Selanjutnya, berarti pertanyaan nggak bisa di skip dulu ya, Miss? Iya, tidak bisa Rani, harus langsung dijawab. Tadi nanti dipelajari ya tips-tipsnya. Contohnya kayak di listening kan karena tidak bisa diulang ya. Jadi kalau udah terlewat, intinya kalau udah mau masuk ke next question, kalian asal aja jawabnya kan. Untuk penilaian tidak ada pengurangan nih. Jadi yang penting harus ada jawabannya gitu ya. Untung-untungan aja, semoga jawaban asal kalian itu benar gitu. Kalau salah juga. Gitu ya Rani ya. Tapi kayaknya kalau reading bisa ya, Miss ya? Kalau reading nggak ingat juga. Nggak ingat saya. Ingat nggak? Kita terakhir 2 tahun yang lalu ya kita. Iya, yang kita bisa mengawasi ya. Jadi sebelum sekarang kan waktu itu pelaksanaan kita di sekolah ya. Karena ini kondisi seperti ini jadi dikerjakan di rumah. Pertanyaan selanjutnya dari Acu. 1 jam itu untuk 100 soal atau tiap bagian 1 jam? Semuanya, 100 soal itu 1 jam. Jadi listening kira-kira mungkin 20 sampai 30 menit kira-kira ya. Nanti sisa waktunya untuk reading. Jadi 1 jam itu untuk 2 tipe soal, 1 jam itu untuk 100 soal, bukan masing-masing bagian. Jadi total waktunya 1 jam. Itu yang tahun lalu ya. Tahun ini semoga masih sama. Dari tahun ke tahun sepertinya masih sama sih. Mirip. Sama. Ada pertanyaan lagi nih dari Won. Siapa ya Won ya? Miss, maaf saya ingin bertanya, sertifikatnya ini dapat jika kita bisa lulus standar kan Miss? Bukan kompetisi atau persaingan siswa. Ya bukan. Intinya sih kalian usaha dulu, seleksinya lulus. Bisa, jadi kan kalian ini nih dapat bisa mengikuti TOEIC-nya, sertifikasi TOEIC-nya. Nah, kalau sudah bisa masuk TOEIC sertifikasinya itu berapapun skor kalian pasti ada sertifikatnya gitu. Ya tentu saja harapannya kalian bisa dapat skor tinggi ya, gitu. Itu sih. Nah, untuk kompetisi sebenarnya nggak ada ya, kompetisi nggak ada. Cuma dari Kemdikbudnya itu kayak ngasih reward gitu buat siswa yang tertinggi kalau nggak salah ya misalnya 5 tertinggi atau 3 tertinggi gitu. Oh ada, iya. Ada tahun reward. ini spesial. Ada reward dari Kemdikbud. Nanti coba saya cari dulu ya. Ya, ada jadi rewardnya kayaknya bisa. Nah, saya juga lupa. Kayaknya ada uang tunainya juga deh kalau tidak salah. Nanti kita share ya. Gitu. Nggak ada kompetisi, intinya pokoknya seleksinya lulus bisa dapat sertifikasi itu aja. Jadi skor kalian pun nanti kalau 300 juga akan keluar sertifikatnya gitu. Tapi untuk dapat sertifikasi ini harus 450 dulu kan ya, Miss? Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dari Hilmi, Miss. Jika terjadi problem yang mengharuskan mengisi dari awal, apakah waktunya tetap berlanjut atau diulang dari awal, Miss? Di aplikasinya ya, di aplikasi Vieranya ya maksudnya ya. Nih.
Iya, Bu. Iya kayaknya. Di aplikasi Iya, ya? Miss. Maksudnya. Ya, kalau di aplikasi itu terhitung 1 jam itu ketika kalian membuka soal kok, bukan ketika Iya. mengisi data diri. Ya, 1 jam itu dihitung ketika kalian, biasanya tuh ada start gitu kan, start atau mulai. Nah, itu mulai dihitung 1 jam. Kalau untuk pengisian data diri mah nggak masuk hitungan 1 jam. Itu ya, Mi ya? Maaf, Miss, maksudnya tuh kayak misalnya tadi problem kayak tadi harus ngulang. Nah, itu tuh pengulangan waktunya tetap diulang dari 60 menit itu atau berlanjut dari yang awal? Start dari 60 menit, akan mulai dari awal lagi. Oke. Jangan khawatir. Baik, Miss, terima kasih. Sama-sama. Ini yang tadi nanya sertifikat, Miss dari tahun sebelumnya berapa orang Miss yang dapat sertifikat? Banyak ya Miss? Bahkan tahun berapa ya Miss? Hampir semuanya. 2018 ya Miss ya? Semakbo itu jadi sekolah dengan peserta TOEIC tertinggi ya? Ya. Terus TOEIC terbanyak juga pesertanya. Ya, Peserta yang lolos. Jadi saya yakin kalian juga bisa kok. Itu kalau tahun kemarin kayaknya yang nggak lolos itu cuma belasan deh. 18 atau 19 kalau tidak salah dari satu angkatan gitu. Jadi jangan lewatin kesempatan ini sih kalau saya bilang ya. Seperti tadi misalnya bilang Kak cerita kan untuk tes ini aja biayanya mahal gitu loh, 675.000 kan sayang ya ngeluarin duit itu untuk tes. Dan sekarang kalian bisa melaksanakannya dengan free, difasilitasi, kemudian kalau nilainya atau skornya tinggi dapat reward gitu. Kan kesempatan baik. Miss, pertanyaan dari Novia. Untuk unduh aplikasinya di hari H aja. Iya sih sekalian hari H ya. Tadi konfirmasi data diri, unduh aplikasi, kerjain sekalian hari H aja. Lalu pertanyaan dari Kesha, sertifikat TOEIC-nya berlaku berapa lama? Berlaku 2 tahun. Jadi nanti setelah lulus kelas 13, kalau mau apply ke industri, selain sertifikat kompetensi yang dari BNSP, ini juga bisa dipakai bagi nilai plus karena berlaku secara internasional. Bisa untuk apply beasiswa juga. Benar. Ya kan? Ya benar. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semuanya ya? Ini di bagian teknisnya sih, karena kita jarak jauh ya, khawatirnya nggak bisa kontrol kalian juga pengerjaannya atau ada trouble. Ya semoga baik-baik saja. Kalau ada masalah tinggal kontak saya atau Miss Leoni pada waktu hari H. Sudah cukup kayaknya Miss, nggak ada pertanyaan lagi? Saya mau cariin ini Miss bentar, yang reward tadi biar pada semangat. Pernah di-share di grup WA kayaknya, Miss. Iya, benar. Nyarinya. WA aku lagi lemot. Nah, sambil tunggu Miss Leoni, silakan ada pertanyaan lagi. Ada Miss, pertanyaan dari Aninda. Kalau ada trouble, terus ulang dari awal, apakah soal yang muncul akan sama dengan soal yang sudah dikerjakan sebelumnya atau beda lagi? Beda ya, karena mereka kayak punya bank soal gitu, jadi ya kayaknya soalnya acak. Nggak tahu nih soal yang keluar yang apa. Gitu. Soalnya beda. Ya mungkin akan ada sama 1-2, tapi kan tidak akan banyak gitu. Itu Novia. Lagi pertanyaan program reward. Ada. Udah. 3 siswa terbaik di TOEIC-nya ya nanti ya, bukan di Vera-nya. 3 siswa terbaik yang berarti nilainya TOEIC paling tinggi di setiap provinsi. Nah, berarti bukan nasional ya, provinsi. Berarti saingannya lebih gampang nih, saingannya di Jawa Barat. Dapat 500.000 per siswa sama piagam. Lumayan 500.000. Mantul. Terus, tadi kan yang tiap provinsi ya.
3 terbaik di provinsi. Sekarang kalau yang 10 terbaik nasional dapatnya 1 juta sama piagam. 10 siswa terbaik nasional. Tertinggi nilai TOEIC itu maksimal skornya 990. Kalau benar semua 100 pertanyaan, kalau TOEIC nggak ngerti deh berapa, apakah tetap 100 atau Kayaknya enggak? 200, Miss. 200 ya kalau yang TOEIC asli. Nah, yang TOEIC aslinya 200. Agak beda sama seleksi ya. Ya. Nah, kalau yang TOEIC aslinya itu benar semua, jadi nilainya 990. Gitu. 3 siswa terbaik setiap provinsi dapat 500.000. Terus 10 siswa terbaik nasional dapat 1 juta. Kalau dapat dua-duanya 1.500.000 ya, Miss. Iya. Wah, udah gratis. Dapat Dapat duit. hadiah. Ya, gitu. Nggak ada pertanyaan lanjutan kayaknya. Cukup. Ini nanti videonya juga akan di-share di Google Site ya. Jadi kalau yang ketinggalan info bisa di-play lagi rekamannya. Pokoknya buka-buka Google Site-nya aja deh, semuanya lengkap di situ. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, anteng kayaknya, Miss. Ya, intinya ini ya, kasihan juga kalian dengan agenda yang padat, baru selesai ini udah ini lagi gitu. Soalnya baru selesai US sudah disuruh ngerjain TOEIC lagi ya. Sebenarnya mau gimana lagi, ini kan istilahnya kalau di sekolah 3 tahun kan kayak tahun akhir kalian kan harus nyelesain banyak hal gitu. Ya, saya sih berharapnya kalian tetap semangat gitu. Walaupun libur dengan bayang-bayang TOEIC, semoga enggak ya. Dipersiapkan dengan baik ya, istilahnya sambil ngabuburit, sambil buka-buka file di site yang tadi udah di-share, tips-tips dan materi pembelajaran. Kuncinya TOEIC itu kan sebenarnya banyak latihan gitu. Kalau kalian banyak latihan akan familiar dengan soal-soalnya, akan lebih mudah daripada yang tidak pernah mengenal soal-soal TOEIC gitu. Itu aja sih mungkin dari saya yang terakhir. Saya yakin kalian bisa kok di waktu-waktu sibuk kalian. Gitu. Sudah nih ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Nah, terima kasih ya semuanya. Semoga penjelasan kami cukup jelas. Nanti akan di-share seperti kata Mas Leoni. Kita akhiri ya. Bye everyone. Happy holiday. Ya, selamat liburan. Thank Thank you, Miss. Thank you. Batin ya. Thank you, Miss.